Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa menghadiri salah satu layanan konseling kelompok ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menjadi terang benderang. Nah, sebelumnya kakak berterima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti layanan konseling kelompok kali ini. Jadi, sebelum kita memulai layanan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan ya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan memaparkan sebuah video yang dimana adik-adik akan memperhatikan baik-baik, dan apabila ada yang tidak dimengerti silahkan bertanya. Dan kakak harap adik-adik mempunyai kesiapan diri untuk layanan konseling kelompok ini, karena waktu yang kita tempuh yaitu 1 kali 30 menit, di mana topik yang akan kita bahas yaitu membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi COVID-19. Baik, adapun tujuan-tujuan yang adik-adik akan capai dalam melaksanakan bimbingan konseling kelompok ini. Adapun tujuan-tujuan yang adik-adik akan capai dalam melaksanakan bimbingan konseling kelompok ini. Yang pertama yaitu dapat mengetahui dan menganalisis kebiasaan belajarnya dengan baik setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini. Yang kedua yaitu dapat menyimpulkan bagaimana kebiasaan belajar yang baik di masa pandemi ini secara cermat usai mengikuti layanan konseling kelompok ini. Yang ketiga yaitu dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik di masa pandemi dan bijaksana setelah berakhirnya layanan konseling kelompok ini. Selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah kegiatan pada layanan konseling kelompok ini. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan, di mana kakak akan memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibahas. Sekiranya adik-adik menyimak penjelasan dari kakak. Yang kedua yaitu tahap inti, di mana adik-adik akan menonton sebuah video yaitu tips belajar di rumah pada masa pandemi. Setelah menonton video tersebut, adik-adik diminta untuk mengungkapkan yang dipelajari dari video tersebut dan menyampaikan secara singkat saja kebiasaan belajar sampai saat ini. Misalnya, adik-adik kebiasaan belajarnya itu sambil mendengarkan musik dan lain-lain. Dan adik-adik akan mendapat tugas untuk menyusun jadwal waktu belajar yang akan dibiasakan sebagai strategi dalam membentuk kebiasaan belajar yang efisien. Yang ketiga yaitu tahap penutupan, di mana kakak akan menyampaikan kesimpulan hasil layanan konseling kelompok ini, dan adik-adik akan mengisi sebuah lembar kerja yang sebentar kakak bagikan. Langsung saja kakak menjelaskan tentang topik yang akan dibahas hari ini adalah kebiasaan belajar di masa pandemi COVID-19. Membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi COVID-19. Pengertian kebiasaan belajar berbeda-beda menurut ahli, tergantung dari sudut pandang ahli tersebut bagaimana ia mendeskripsikan kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang dari waktu ke waktu dengan cara yang sama dalam rangka menambah ilmu, pengetahuan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Apabila kebiasaan belajar positif, maka tentunya akan membantu seseorang dalam menentukan keberhasilannya di dalam belajarnya. Di tengah wabah penyakit virus corona di Indonesia membuat banyak sekolah dan kampus meliburkan proses pembelajaran secara tatap muka, dan sebagai gantinya diterapkan proses pembelajaran jarak jauh atau secara daring atau online. Salah satu
solusi, yaitu Kemendikbud sendiri telah menyediakan portal belajar sendiri, yaitu Rumah Belajar, agar proses belajar siswa tetap berlanjut kapan dan dimanapun. Kemudian yaitu dengan adanya kemudahan fasilitas belajar secara daring yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitranya, maka para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan pembelajarannya, dan tentunya belajar daring dapat lebih bebas, fleksibelnya diakses dari rumah dan dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya yaitu jika siswa mengalami penurunan semangat belajar, bahkan hingga stres, maka akan sangat tidak baik bagi kesehatan si anak. Maka dari sekarang si anak harus diajari untuk menjaga pola belajarnya agar tetap semangat untuk belajar, menghindari kejenuhan dan meminimalisir terjadinya stres. Ada beberapa tips tentang belajar di rumah yang sehat selama pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, menanamkan motivasi yang kuat agar semangat belajar tetap terus ada. Maka anak harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas itu menjadi beban, serta si anak dapat diajarkan untuk menanamkan pikiran positif. Selanjutnya yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Misalnya suasana yang aman dan nyaman juga mencakup tentang kerapihan dan kebersihan tempat belajar. Yang ketiga yaitu membuat jadwal belajar harian. Dalam membuat jadwal belajar atau schedule harus tetap memperhatikan durasi belajar agar tidak menimbulkan keletihan. Yang keempat yaitu jangan malu bertanya. Si anak diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggap mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu tetap menjaga kesehatan selama belajar. Si anak atau pelajar harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah dengan cara mengatur pola duduk yang benar saat menulis ataupun membaca. Sering melakukan senam peregangan sederhana di sela-sela belajar, serta rutin mengkonsumsi air putih. Baik, itulah tadi penjelasan dari kakak. Apakah penjelasan dari kakak tadi ada yang ingin ditanyakan? Saya, Kak. Oke, silahkan. Mengapa saat diperlukan untuk selalu belajar efektif dan efisien? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Oke, silahkan. Apa alasan orang tua mengizinkan anak sekolah di masa pandemi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kakak akan jawab pertanyaan dari adik kita yaitu Aulia. Pertanyaannya yaitu mengapa sangat diperlukan untuk selalu belajar efektif dan efisien. Nah, di sini belajar efektif dan efisien ini memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai hasil belajar yang bisa memuaskan apabila siswa belajarnya dengan tidak tuntas, tidak teratur, tidak berkesinambungan dan juga tidak bersungguh-sungguh, baik itu sekolah maupun di rumah, maka dapat menyebabkan tidak tercapainya belajar yang efektif. Itulah tadi jawaban dari kakak. Apakah adik Aulia sudah dipahami? Iya, Kak, saya pahami dan makasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari adik Tiara, yaitu pertanyaannya, apa alasan orang tua mengizinkan anak sekolah di masa pandemi? Jawabannya yaitu beberapa alasan orang tua memberi izin kepada anaknya untuk sekolah di masa pandemi, yang dimana diantaranya ialah orang tua menganggap kalau belajar di rumah itu kurang efektif, yang mana sebagian sekolah mengadakan sesi Zoom. Ada pula yang hanya memberikan materi tertulis maupun video lewat via WhatsApp saja. Jadi itulah alasan orang tua mengapa mengizinkan anaknya untuk ke sekolah di masa pandemi. Itulah jawaban dari kakak. Apakah adik Tiara sudah dipahami? Ya, Kak, makasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Semua pertanyaan kakak sudah jawab. Apakah sudah dipahami semua? Ya. Kalau begitu langsung saja adik-adik menonton videonya. Dari video tersebut adik-adik memperhatikan dengan baik.
ada tadi sebuah video yang sudah ditonton baru-baru. Nah, dari video tersebut, apakah adik-adik memperhatikan dengan baik? Ya. Ya, terima kasih. Baik, mungkin ini saja kakak yang bisa jelaskan kepada adik-adik sekalian. Sebelum mengakhiri layanan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.